Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geografi, kenalin nih, nama saya Nabila Wahyu Puspitasari dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 23. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang sumber daya alam yaitu timah. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengar kata sumber daya alam? Tapi sumber daya alam itu apa sih sebenarnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, sumber daya alam akan terus mengalir jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Oh iya, sesuatu dapat dikatakan sebagai sumber daya alam jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sesuatu itu ada. Yang kedua, dapat diambil. Dan yang ketiga, bermanfaat. Lanjut, kita bahas mengenai klasifikasi sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian tahu nggak sih apa itu sumber daya alam non-hayati dan sumber alam hayati? Yuk kita bahas sama-sama. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dan yang bernyawa, misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Contoh dari tumbuhan yaitu ada sayur, padi, kedelai, biji gandum, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh dari hewan yaitu ada susu, telur, daging, dan lain-lain yang berasal dari hewan tersebut. Lanjut, kita bahas yang non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup, antara lain yaitu tanah, batuan, dan bahan tambang. Contohnya yaitu batu bata, pasir, dan coran. Jadi kalian udah pada paham kan tentang klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya? Lanjut, sekarang kita bahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya sumber daya alam itu ada dua loh. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian tahu nggak sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa? Yuk kita bahas. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat memperbarui diri sendiri atau memiliki kuantitas yang tidak terhingga, sehingga dapat digunakan terus-menerus. Contohnya adalah matahari, tanah, air, udara, dan masih banyak lagi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan habis. Sumber daya alam tersebut akan habis karena tidak dapat diperbanyak dan jumlahnya terbatas di alam. Contoh sumber daya alam ini adalah timah. Yuk kita bahas mengenai timah. Biji timah merupakan hasil pelapukan batuan granit. Biasanya timah digunakan dalam pembuatan kaleng, pelapis besi, dan tub. Akan tetapi, biji timah yang diolah lebih lanjut menjadi logam timah ini biasanya digunakan sebagai pembungkus permen, rokok, coklat, dan sebagainya. Karena logam timah tersebut tipis menyerupai kertas timah. Di Indonesia sendiri, hasil timah menduduki peringkat keempat di dunia dengan persentase suku cadangan 8,1% dari jumlah seluruh cadangan timah di dunia. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan timah antara lain adalah Pulau Bangka, Daratan Riau, Pulau Karimun, dan Manggarai. Kalian udah pada tahu belum sih sejarah timah itu bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas lagi. Tin atau timah memiliki dampak langsung pada sejarah manusia, terutama pada zaman perunggu. Di zaman dahulu, timah tersebut biasa digunakan dalam peralatan tertentu, contoh seperti cincin dan botol peziarah yang ditemukan di sebuah makam Mesir dari dinasti ke-18 tahun 1580 sampai 1350 sebelum Masehi. Orang-orang Cina dulu sudah mulai menambang timah sekitar tahun 700 sebelum Masehi di Yunan. Selain itu, timah murni juga ditemukan di Machu Picchu atau yang dikenal dengan benteng pegunungan suku Inca. Lanjut, kita bahas mengenai karakterisasi biji timah. Biji timah yang ditambang di Indonesia umumnya adalah dari jenis endapan timah aluvial dan sering disebut sebagai endapan timah sekunder atau disebut timah plecer. Jenis biji timah sudah terlepas dari endapan induknya, yaitu seperti timah primer dan oleh air diendapkan kembali di tempat lain yang lebih rendah.
Secara dengan ekonomis, penghasil mineral timah putih seperti kasiterit dengan rumus kimia yakni SnO2, meskipun sebagian kecil timah ada yang dihasilkan dari sulfida seperti stanit, silindrit, frankait, kanvialdit, dan teak. Mineral utama yang terkandung di dalam biji timah adalah kasiterit, sedangkan mineral ikutannya adalah pirit, kuarsa, zirkon, ilmenit, galena, bismut, arsenik, stibnit, kalkopirit, kenotim, dan yuk kita bahas tentang unsur-unsur timah. Timah tidak ditemukan di dalam unsur bebasnya di bumi ini, akan tetapi didapat dari senyawanya. Pada jenis timah saat ini, timah didapat dari sebuah mineral kasiterit ataupun liston. Kasiterit merupakan sebuah mineral oksida dari timah SnO2 dengan kandungan timah berkisar 78%. Contoh lain pada sumber biji timah yang mungkin kurang mendapatkan perhatian. Teman-teman udah pada tahu belum sih kegunaan timah itu sebenarnya apa? Yuk kita sebutkan satu persatu. Jadi kegunaan timah itu yang nomor satu adalah sebagai lapisan produk baja, sebagai penyambung logam dengan solder, sebagai komponen logam ringan, menjadikan magnet konduksi, sebagai sensor gas dalam industri keramik. Lanjut kita bahas tentang sifat-sifat timah yuk. Timah biasa terbentuk oleh 9 isotop yang stabil. Ada 18 isotop lainnya yang diketahui. Timah merupakan logam perak keputih-putihan, mudah dibentuk dan duktil, dan memiliki struktur kristal yang tinggi. Apabila pada struktur tersebut dipatahkan, maka akan terdengar suara yang dikenal dengan suara tangisan timah ketika sebatang unsur ini dibengkokkan. Adapun jenis-jenis timah yaitu timah hitam, timah putih, timah cair, dan timah abu-abu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Sobat Geo, saya akhiri dulu ya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.